Baik, kemudian yang terakhir di sini, ya di sini ada pertanyaan. Bismillah Ustadz, ana mau tanya kenapa banyak ikhwan salaf yang sudah paham pada saat memilih calon istri terlalu banyak kriteria, terutama harus muda dan cantik. Akhirnya si ikhwan ta'aruf kesana kemari hanya untuk mencari yang sempurna dalam tanda petik menurut mereka. Terkadang ini membuat akhwat yang awalnya jadi target dalam tanda petik, target ta'aruf, harus berkecil hati karena tidak masuk kriteria para ikhwan sempurna ini, ya, membuat akhwat jadi ilfil. Subhanallah. Nah, ya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan ya sekaligus mungkin curhat ya. Ya. Yang jadi korbannya akhwat, ya, pelakunya ikhwan. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ala kulli hal, ya seorang itu jika ingin mencari calon istri yang terbaik bagi dia, ya maka hendaknya dia memperhatikan haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Tunkahul mar'ah li arba'." Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Karena hartanya, karena martabatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Kata Nabi apa? Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Ini hendaknya kriteria yang ia perlu perhatikan. Ya, yaitu yang baik agamanya. Ya, yang selalu menjaga auratnya, yang kalau berbusana dia memakai jilbab yang syar'i. Ya, yang betah tinggal di rumah, yang punya sifat malu, yang punya sifat penyayang, sayang kepada suaminya. Ya, ini yang kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan. Ya, dalam hadis yang lain juga Nabi bersabda, riwayat Imam Abu Daud, ya, kata Nabi, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang, wanita yang subur, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat nanti. Ya, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, naam. Jadi kalau seorang ikhwah ingin menikah, hendaknya dia melihat kriteria ini tadi. Jadi kalau misalnya taruhlah ada wanita yang ingin dia nikahi, ya, yang satu cantik tapi buruk agamanya, yang satu lagi kurang cantik tapi luar biasa agamanya. Ya tentunya dalam hal ini tidak mungkin seorang ikhwah yang sudah ngaji yang milih yang cantik biar aja, yang penting cantik, nama masalah agamanya buruk. Tidak seperti itu. Nabi mengatakan apa tadi? Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kalau seseorang memasang kriteria, boleh-boleh saja, bukan dilarang. Saya pengen dapat istri yang cantik, muda lagi cantik. Ya boleh-boleh saja. Ya, yang seperti itu bukan hal yang dilarang ya di dalam agama. Akan tetapi ya yang paling jadi prioritas utama bukan karena kecantikan, bukan karena hartanya, bukan karena martabatnya, tapi karena apa? Agamanya. Itu prioritas utama. Ya, itu prioritas utama. Ya. Kalau misalnya ada wanita yang solehah, lagi cantik, itu yang luar biasa, bisa dia pilih yang seperti itu. Tentu saja, kalau memang ada dan mudah dia dapatkan, ya kan? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Memang yang jadi masalah terkadang begini, ada seorang ikhwan ingin menikah, ada 2 akhwat, ya. Yang satunya ya sama-sama solehah ini, tapi yang satunya cantik, akhwat satunya cantik, akhwat 2 kurang cantik. Ya. Tapi bedanya yang akhwat yang nomor 2 ini walaupun kurang cantiknya tapi agamanya lebih bagus. Ya. Akhwat yang satu ini mungkin cantik tapi agamanya ya masih kurang lah dari yang akhwat nomor 2. Kira-kira mana yang dipilih? Tapi sama-sama solehah ini.
sama-sama soleha. Kalau misalnya salah satunya tidak soleha, satunya yang tentu pilih yang soleha. Tapi sama-sama soleha. Ya, hanya yang satunya mungkin ya lebih berilmu, yang satunya kurang. Tapi yang kurang, yang lebih ilmunya ini kurang cantik, sementara yang kurang ilmunya ini lebih cantik. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam perkara ini, ya kalau seseorang, kata beliau, lebih mengutamakan kecantikan, tentunya setelah agamanya, ya dia pilih saja yang cantik tapi masih solehah, ya kan? Karena dengan kecantikan tersebut mungkin dia bisa lebih menundukkan pandangannya. Jelas ini? Jadi juga jangan disalahkan kalau misalnya si ikhwan ingin yang cantik, ya kan? Tapi yang keliru kalau misalnya itu yang jadi prioritas utama, itu yang keliru. Jelas ini? Ini para jamaah sekalian. Kemudian juga di sini ada kalimat yang sempurna. Nah, ini juga keliru ya. Ketika misalnya ada ikhwan yang ingin mencari akhwat, ya, ingin menjadi istrinya yang sempurna, perfect pokoknya. Ini tentunya yang seperti ini dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan. Kenapa? Kesempurnaan itu milik Allah. Ya. Makanya para ulama kita mengatakan min hikmatillahi ta'ala, dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ma min alimin fadlan min talibil ilmi illa walahu khata', ya, hatta yakunal kamalu ilallah. Kata mereka apa? Dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang alim pun, apalagi cuman penuntut ilmu, ya, yang sempurna, tidak ada kesalahannya. Tidak ada yang seperti itu. Pasti ada kekurangannya, pasti ada kesalahannya. Kenapa? Yang sempurna itu milik Allah. Jadi tidak bisa kalau dia mau cari yang sempurna dalam hal ini. Ini para jamaah sekalian, karena kesempurnaan itu milik Allah. Ya. Maka jangan sampai ikhwan terlalu muluk-muluk harapannya. Kadang ada masang target, ya. Dia ingin istrinya itu bidadari misalnya, atau seperti istrinya Nabi Khadijah, Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya, tidak mungkin dia dapat. Ya. Yang jelas dia sudah melihat wanita ini salihah, bisa menjadi istri saya, penyayang, ya kan? Kriteria-kriteria itu yang dia lihat. Jangan yang perfect, yang sempurna, tidak akan dapat dia sempurna. Nah, kemudian juga dia harus sadar diri juga. Ya. Sebagaimana orang tidak sempurna, dia pun tidak sempurna. Nah, yang sampai dia mengharapkan sementara dia pun nggak sempurna. Ini yang seperti ini para jamaah sekalian, dari hal yang tidak semestinya dilakukan. Ya, Nabi pernah mengatakan juga, la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Janganlah seorang mukmin itu, ya, membenci seorang wanita mukminah. Kalau dia tidak suka satu dari perangainya, mungkin dia bisa ridho dengan hal yang lain. Ya. Jadi itu. Jadi semua manusia itu ada kekurangannya, tidak ada yang sempurna. Maka keliru ya kalau misalnya ada ikhwan yang pengen cari akhwat yang sempurna, nggak ada dia dapatkan yang sempurna. Nah, ini para akhwat azani Allahu wa iyyakum. Jadi jelas ya, ya. Dan insyaallah taala ya ikhwan kita juga insyaallah banyak yang paham lah terkait masalah-masalah yang sudah ngaji lama, ya kan. Ya mungkin ada sebagian yang kurang paham, ini yang mungkin butuh diluruskan. Ya, ini yang mungkin butuh diluruskan dan diingatkan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Apalagi ya kalau sudah seperti ini kan nantinya bisa memunculkan image yang buruk bagi si ikhwah tadi. Ya, suka nazar ke sana kemari. Makanya ada ceritanya Abu Nazar. Ya, orang yang tukang nazar, suka pindah-pindah, enggak cocok ini pindah ke sana kemari, pindah lagi. Ya, bukan artinya ya seseorang kalau misalnya sudah nazar harus dia nikah dengan itu akhwat, bukan harus seperti boleh dia batalkan, boleh kalau memang tidak sesuai, ya kan, ada pertimbangan-pertimbangan, boleh saja, karena itulah memang tujuannya kita nazar itu untuk itu, ya. Tapi kalau misalnya orang kerjaannya nazar sana nazar sini, ya, ini yang seperti ini yang tidak baik bagi dirinya, ya, nanti akhirnya memunculkan image yang tidak baik bagi ikhwan itu, dikenal dia orang tukang nador, nanti akhwat tidak ada yang mau dinador sama dia. Kenapa? Terkenal ini tukang nador saja, ya kan? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang kami nasihatkan, ya. Dan juga bagi akhwatnya, ya. Taruhlah misalnya ketika sudah mantap ta'arufnya, ya. Ya, dan ta'aruf itu hendaknya dilakukan sebelum nador. Sebelum nador. Jadi nador itu dia sudah ta'aruf dulu, nador, baru nador.
Nah, di situ dia menentukannya. Ya. Jadi jangan dia nador sementara dia belum ta'aruf. Ya, walaupun boleh-boleh saja secara agama, boleh-boleh saja, tapi ya namanya kalau misalnya sudah ta'aruf, sudah nador kemudian tidak jadi, kadang itu memunculkan perasaan itu. Apalagi bagi akhwat yang mungkin tidak jadi, bisa jadi muncul yang seperti ini, ya kan? Nah, ini para akhwat. Jadi dipermantap dulu ta'arufnya, ya kan? Nah, dari keluarganya dia mengenal siapa calon istrinya, siapa calon suaminya. Nah, baru setelah mantap baru dia nador. Nah, kemudian ketika sudah dinador, ya seorang ikhwan dan akhwat ketika mau menikah, ya dia mesti siap. Ya siap apa? Ya boleh jadi nanti dia tidak jadi sama akhwat itu, ya kan? Dan akhwat juga kalau misalnya tidak jadi, jangan langsung berburuk sangka dengan ikhwan. Ini ikhwan tidak baik ini. Nah, jangan juga seperti itu langsung. Ya karena sekali lagi pernikahan itu semuanya kan dengan takdir Allah. Allah yang menjadikan pernikahan tersebut bisa bersatu dan tidak. Ya kan? Ketika tidak jadi berarti bukan jodohnya, ya kan? Bukan takdirnya. Dia imani hal tersebut. Nah, ini mungkin dari nasihat kami, wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Taib. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.